Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatinil khadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Heru Sujiarnato sing samangke sakit, muga-muga cepet diparingi waras kalian Gusti Allah sehingga saged mbimbing kula jenengan malih. Kepada beliau kula nyuwun pangestunipun. Kepada Abah Saroni yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, pengajian rutin mujahadah setiap Kamis malam Jumat yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang panjenengan sedoyo dengan harapan mudah-mudahan mujahadah kita di malam hari ini yang kita peruntukkan untuk semua umat masyarakat jami'al alamin, khususnya kepada ahli kubur kita di malam Jumat ini, sekaligus tolabul ilmi, mudah-mudahan diridhani kalian Gusti Allah. Kita semuanya diberi rahmat taufik hidayah Allah sehingga menjadikan keberkahan dalam hidup kita yang ujungnya kita dilindungi dan diberi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mau merenung sedalam-dalamnya di malam hari ini, sesungguhnya kita ini masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih jauh. Kalau soal ibadah bagus, nggak nyacat. Kalau soal ilmu luar biasa, sudah pintar. Tapi ini adalah masalah hati. Hati kita ini benar-benar menjadi hati yang dekat kepada Allah atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau memandang hambanya bukan karena faktor bungkusnya, oh itu bungkus miskin, itu bungkus kaya,
Allah tidak memandang itu. Itu bungkusnya pimpinan ataupun bawahan, Allah pun tidak memandang itu. Itu bungkusnya pinter, alim atau bodoh, itu pun juga Allah tidak memandang kepada itu. Tapi yang dipandang oleh Allah, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang dipandang oleh Allah adalah hatinya, barulah amal perbuatannya. Oleh karena itulah hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam hidup ini jangan sampai tertipu oleh diri sendiri. Jangan sampai tertipu melihat hari ini kita sudah banyak beramal ibadah, melihat hari ini kita sudah banyak memiliki ilmu, sehingga kita merasa baik, merasa suci, bahkan merasa sudah selamat. Ini namanya ketipu dengan diri sendiri. Mengapa? Karena nanti di akhirat itu banyak orang yang getun, banyak orang yang menyesal. Di dunia nampaknya banyak amal ibadahnya, luar biasa ibadahnya, tapi tahu-tahu di akhirat justru menjadi orang yang bangkrut. Tidak ada satupun amal yang dia bawa sehingga getun. Ada suatu kisah, ada cerita di mana iblis itu pernah mengadukan sesuatu kepada tuannya, rajanya. Si iblis mengatakan, "Ya Tuan, aku melihat di masjid itu ada orang yang sedang sholat, tapi hatinya kotor, hatinya jelek, hatinya masih ada kebencian kepada yang lain. Bahkan sholatnya tidak madhep kepada Allah. Sholatnya yang dituju bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas karena Allah, tapi dia sholat karena mengharapkan pahala. Dia sholat karena ingin dipuji. Dia sholat karena ingin dimasukkan surga. Tidak ikhlas karena Allah. Bagaimana Tuan? Apakah perlu kita goda, kita halang-halangi dia sholat?" Jawab iblis tertunduk, jangan halang-halangi. Biarkan dia sholat sebanyak mungkin, biarkan dia ibadah sebanyak mungkin, asalkan hatinya tetap memendam kebencian kepada yang lain, asalkan hatinya tetap merasa baik, takabur, ada ujub, ada riya, bahkan ibadahnya tidak ikhlas kepada Allah. Jangan kau ganggu, biarkan dia ibadah sebanyak mungkin, karena ibadah yang dilakukan dengan hati yang kotor, sebanyak apapun ibadahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi itu tidak ikhlas. Kita bagaimana hadirin ibadah kita? Makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, "Inna Allaha la yaqbalu minal amali wa ma illa ma kana lahu khalisan." Inna Allaha sak temene Gusti Allah la yaqbalu minal amal,
sekali-kali tidak akan menerima suatu amal ibadah napa mawon, salat kula jenengan, sedekah kula jenengan, umroh kula jenengan, ibadah kula jenengan, sekali-kali kata Rasulullah tidak akan diterima oleh Allah illa makana lahu kholison, kecuali yang ikhlas, yang ibadah itu dilakukan semata-mata hanya melaksanakan perintah Gusti Allah. Ini hadirin, makanya wajib kita bersihkan hati kita. Mungkin panjenengan sanjang, Ustaz, hari ini saya sudah sholat. Oh, itu bagus. Hari ini saya sudah ibadah, sudah sedekah, sudah banyak melakukan kebaikan. Itu bagus. Ini menunjukkan bahwa satu langkah kaki panjenengan menuju husnul khotimah, menuju surga. Tinggal satu langkah lagi. Apa itu? Keluarkan hati dari sifat ujub, riya. Keluarkan hati dari perasaan duwe benci nang liyan, harus dikeluarkan. Apalagi bangga diri, merasa baik dibanding yang lain, keluarkan. Karena itu kata Allah merupakan syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahadah. Jangan pernah sekali-kali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Syirik niku wonten kalih. Ada dua. Yang pertama syirik jali. Syirik yang dilakukan dengan terang-terangan. Syiriknya itu nampak mata lahir, seperti nyembah matahari, itu syirik. Menyembah sungai, kayak sungai Ganggah, terus menyembah patung, itu syirik jali. Syirik yang nampak di mata lahir. Ada lagi yang syirik namanya khafi, syirik yang samar, syirik yang lembut, yang tidak nampak mata lahir. Ketika kula jenengan kok bangga dengan amal ibadah, itu termasuk syirik. Ketika kula jenengan kok rumangsa suci, merasa baik, itu juga termasuk syirik. Amal-amal ibadah yang kita lakukan karena Allah, riya, itu termasuk syirik khafi. Apapun yang namanya syirik, atau walaupun itu syirik jali, syirik yang terang-terangan, ataupun syirik yang khafi, syirik yang samar, Allah tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Apa kata Allah? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dari Gusti Allah, siapapun orangnya, tidak peduli walaupun dia kaya atau miskin, tidak peduli walaupun dia banyak ilmunya atau tidak, dia ahli tirakat atau tidak peduli siapapun orangnya yang berbuat syirik. Apa kata Allah? Harramawahu faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Maka haram surga baginya, haram surga baginya, dan tempat tinggal yang pantas bagi orang yang syirik, bagi orang yang mengandalkan amal, bagi orang yang merasa baik, bagi orang yang merasa memiliki kemampuan dan kekuatan. Wa ma'wahun nar,
tempat tinggalnya adalah neraka. Maka dari sinilah hadirin wahid, kita wajib untuk melakukan amal-amal ibadah sebanyak-banyaknya, wajib. Dan satu lagi, wajib untuk kita tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran bangga diri, apalagi dari kotoran-kotoran memiliki kebencian kepada yang lain. Maka dalam hidup ini kita butuh seorang pembimbing rohani, yang kata beliau selalu kita mendengarkan bimbingannya itu, guru itu disebut kubaro atau hukama. Dia yang mampu mengeluarkan hati kita dari kegelapan. Dia yang mampu menjadikan hati kita yang asalnya takabur menjadi tawadu, yang asalnya benci menjadi kasih sayang, yang asalnya durhaka kepada orang tua menjadi taat. Hanya hukama ataupun kubaro yang mampu mengeluarkan kegelapan hati kita. Tapi bagaimana? Mencari di mana? Karena ulama, hukama, ahli hikmah ini di akhir zaman sudah langka. Makanya separuh barokah di akhir zaman ini sudah diangkat oleh Allah. Mengapa? Karena tidak banyak orang-orang ahli hikmah, ulama hikmah di dunia ini. Padahal kita butuh. Maka dari sinilah hadirin wal hadirat, alhamdulillah kula panjenengan menemukan sholawat wahidiyah, yang mana fungsi dari sholawat wahidiyah untuk membersihkan hati. Kalau tidak bertemu dengan seorang hukama, guru itu, maka perbanyak hubungan kepada Rasulullah, banyak-banyak sholawat. Karena sholawat itu termasuk tunawwirul qulub, bisa membersihkan hati, wa tusiru min ghairi syai'in ila alamil ghuyub, dan juga bisa menjadikan kita sadar kepada Allah tanpa melalui guru, dengan memperbanyak sholawat. Guru, kula ingat dahulu hadirin Bapak Ibu, dahulu di kota Madinah itu kota yang kumuh, bahkan banyak penyakit, hampir setiap hari banyak orang meninggal. Dahulu kota Madinah kotanya penuh dengan penyakit. Tapi ketika Rasulullah hijrah memasuki kota Madinah, maka semua bala bencana di kota itu diangkat oleh Allah. Bahkan wakilah dijaga oleh malaikat. Diangkat karena Rasul memasuki kota Madinah. Inilah iktibar wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab seseorang itu, tidak akan memberi siksa kepada seseorang itu. Bahkan sing duwe ati sing kotor dibersihkan oleh Allah, sing duwe benci dibersihkan oleh Allah, sing duwe syirik senantiasa ngandalno sak liyane Gusti Allah, itu akan dibersihkan oleh Allah, dikeluarkan dari hati, asalkan wa anta fihim, engkau Muhammad ada di dalamnya. Kula jenengan gadah kesulitan nopo, wa anta fihim, Rasul ada di dalam hati kita, kesulitan kita akan diangkat. Tentunya Allah mengangkat kesulitan kita, Allah melancarkan rezeki kita, itu waktunya tergantung Gusti Allah. Wa anta fihim, harus masuk,
Hari ini kita punya dosa kepada orang tua. Orang tua yang membesarkan kita sakiti terus menerus. Bahkan Rasul mengatakan siapa yang selalu menggores hati orang tua, walaupun ibadahnya banyak, tertutup surga baginya. Terus orang tua kita meninggal, minta maaf kepada siapa kita? Maka solusinya wa anta fihim, Rasul ada di dalam hati kita. Harus kita jadikan cinta kepada Rasulullah. Tapi mboten gampang. Tidak semudah itu hadirin. Contoh, kalau urusan membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, semuanya bisa. Baik yang di pusat ataupun yang di desa, pengamalnya semuanya bisa. Cuma bedanya kalau yang mondok ya Sayyidinya ini makhrajnya fasih, sing boten biasa nggih boten. Cuma bedanya itu. Kalau urusan membaca ya Sayyidi ya Rasulullah semua bisa. Tapi menjadikan ya Sayyidi ya Rasulullah ini wa anta fihim masuk ke dalam jiwa kita, ini yang sulit. Ini yang sulit. Padahal ini yang menjadikan kita nanti memiliki derajat di sisi Allah. Maka siapakah yang di dalam jiwanya ada Rasul, yang wa anta fihim? Siapakah orangnya? Tentunya orang yang bersama Rasul hatinya, lesannya tidak pernah ghibah, tidak pernah menghujat kepada yang lain. Dia selalu kasih sayang, gak tegoan. Bahkan hatinya selalu tawaduk, tidak pernah merasa baik. Walaupun dengan debu, satu butir debu yang menempel di kaki, dia tidak pernah merasa baik dari debu itu. Kok coro wakit dia senantiasa fakot dolam tu abadan warobini. Ini menunjukkan bahwa di dalam jiwanya ada jiwa Rasul. Makanya kalau kita ini ahli mujahadah, ahli sholawat, kok lesan kita ini masih kotor, pertama saya dan mungkin panjenengan juga mengalami seperti saya. Lesan kita kok seneng hibah, ngerasani, kok seneng buka aib orang lain, kok senengannya merasa baik timbang lian. Walaupun ahli sholawat ini menunjukkan bahwa di dalam jiwanya tidak ada Rasul. Nah inilah hadirin, di malam hari inilah, karena waktu yang singkat, marilah, kalau mungkin mujahadah kita hanya sekedar kita baca, sekarang kita latih. Ketika ya Sayyidi ya Rasulullah, Rasul ada di dalam hati kita, hati kita tundukkan, hati kita harus kita jadikan hati yang merendah, merasa banyak salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin, kita tutup pengajian ini dengan mujahadah, mohon syafaat pada Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, Rasulullah ketika perang Uhud itu sambil menangis, beliau mengatakan seperti wasauqa ila ikhwani alladzina ya'tuna mim ba'di. Rasulullah sambil menangis mengatakan, sungguh aku rindu, aku sangat rindu kepada saudaraku. Ketika sahabat menanyakan, ya Rasul,
Siapakah saudaramu yang sangat-sangat kau rindukan itu? Rasulullah menjawab, alladzina ya'tuna min ba'di, yaitu sepeninggalku nanti, orang-orang yang datang di akhir zaman. Dia tidak pernah melihat wajahku, dia tidak pernah mendengar suaraku, tapi dia sangat rindu kepadaku. Dia sangat mencintai aku. Bahkan dia jauh-jauh datang di suatu tempat hanya untuk berselawat, rindu kepadaku. Tidak peduli dia mengorbankan tenaga ataupun mengorbankan waktunya, dia bersimpuh berselawat, merindukan aku. Aku rindu dengan umatku itu. Maka saksikanlah wahai sahabat, ku tunggu saudaraku itu nanti di pintu surga. Hadirin, mungkinkah yang dimaksud Rasulullah itu adalah panjenengan? Panjenengan jauh-jauh datang ke sini, panjenengan tidak pernah melihat wajah Rasulullah, panjenengan tidak pernah mendengar suara Rasulullah. Tapi di sini jenengan sebut asma Rasul, ya Sayyidi Rasulullah, sambil berinangan air mata karena ada tekanan rindu di dalam hati, karena ada tekanan cinta yang mendalam di hati. Maka panjenengan hadirin yang ditunggu nanti oleh Rasulullah di pintu surga. Tapi hadirin, benarkah kita ini saudara Rasul? Karena saudara Rasulullah tidak pernah durhaka kepada orang tua, tidak pernah menjadikan orang tuanya pembantu. Saudara Rasul artinya tidak pernah memiliki kebencian kepada yang lain. Dia senantiasa tawadhu, rendah serendah-rendahnya. Oleh karena itulah hadirin, mari di malam hari ini kita mohon syafaat Rasulullah, kita mohon pertolongan Allah agar hati kita ini benar-benar disucikan oleh Allah. Karena cepat lambat pasti kita sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadhiyal anam wa aslahu wa roha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syaksan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatinil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian hadirin yang bisa saya aturkan. Mudah-mudahan diridani kalian Gusti Allah, menjadikan ilmu yang manfaat, yang ujungnya membuat kita semuanya nanti husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa' wat tarbiyah. Wa min ghauzi ara zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karomah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi